Kabupaten Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara. Kabupaten Rembang di timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di barat. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Minatani. Untuk mengenal lebih jauh tentang kota Pati, silahkan simak video asal-usul kota Pati ini sampai Selesai. pada suatu wilayah terdapatlah Kadipaten Paranggaruda punya hajat mengawinkan putra satu-satunya, yang bernama Raden Jasari atau lebih terkenal dengan sebutan Menak Jasari dengan putri Adipati Carang Soko bernama Dewi Ruyung Wulan. Menak Jasari adalah pemuda yang fisiknya cacat dan berwajah jelek, hingga membuat Dewi Ruyung Wulan menolak untuk didekatinya. Namun karena paksaan orang tua, maka mau tidak mau Dewi Ruyung Wulan harus menerima Raden Jasari sebagai suaminya. Pesta perkawinan telah berlangsung. Dewi Ruyung Wulan yang sedang bersedih, ia meminta pestanya harus diadakan pagelaran wayang yang dimeriahkan wayang purwo atau wayang kulit, dengan dalang Ki Soponyono yang sangat terkenal sebagai dalang yang mampu membawakan beberapa karakter tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata dan Ramayana sehingga banyak penonton yang tergius. Seolah cerita itu hidup, Dalang Sapanyono kebingungan atas permintaan yang diajukan oleh Dewi Ruyung Wulan. Namun hal ini hanyalah merupakan taktik dari Dewi untuk mengulur-ulur pernikahan. Dan agar pernikahan ini dapat digagalkan sebab sebetulnya ia tidak mencintai Raden Jasari calon suaminya. Pernikahan yang tidak dilandasi cinta akan menyakitkan dan dapat melemahkan semangat untuk hidup berumah tangga. Ia berpesan kepada Dalang Saponyono untuk mencari cerita pewayangan yang mirip dengan cerita kisah sedihnya, biar semua orang tahu rintihan hati Dewi Ruyung Wulan. Dalang Saponyono menjalankan tugas sebisanya, karena merasa tertantang untuk membawakan cerita wayang yang tidak sewajarnya. Sebab lakon wayang yang biasa dibawakan dalam acara pernikahan adalah wayang yang alur ceritanya berakhir dengan kebahagiaan. Namun kali ini Dalang Sapanyono harus membawakan wayang dengan cerita yang berakhir sedih. Hal ini pasti mendapat protes sama penonton. Namun bagaimanapun juga Dalang Sapanyono harus memantaskan sebab Dewi Ruyung Wulan tidak mau duduk di singgasana pengantin kalau permintaannya tidak dituruti. Akhirnya Dalang Saponyono menuruti permintaan Dewi Ruyung Wulan. Ia ditemani oleh dua orang adiknya yang cantik-cantik bernama Ambarsari dan Ambarwati yang bertindak sebagai Waranggano Swarawati. Raden Jasari hatinya berbunga-bunga dapat bersanding dengan Dewi Ruyung Wulan di pelaminan. Air liur Raden Jasari selalu menetes bila melihat kecantikannya. Tangannya mulai nakal mencolak-colek pipi Dewi Ruyung Wulan, sehingga membuatnya tidak nyaman. Tengah asyik-asyiknya pagelaran berlangsung, terjadilah keributan yang ditimbulkan Dewi Ruyung Wulan. Ia lari dari pelaminan dan menjatuhkan diri di atas pangkawan Dalang Saponyono. Dewi Ruyung Wulan telah hanyut dalam cerita pewayangan. Ia terpesona dan jatuh cinta kepada Dalang Saponyono yang wajahnya lebih tampan dan pandai memainkan cerita wayang daripada Raden Jasari yang selalu mengumbar nafsu birahinya. Bawa aku lari, Kakang Saponyono, kalau tidak lebih baik aku mati saja. Hal ini tentu saja mengejutkan semua tamu yang hadir, terutama orang tua kedua mempelai. Ki Dalang sendiri juga terkejut dan panik yang hadir dalam perjamuan tersebut. Maka Ki Dalang mengeluarkan kesaktiannya untuk memadamkan semua lampu yang berada di Kadipaten Carang Soko. Keadaan yang gelap gulita itu membuat panik yang hadir dalam perjamuan tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan Ki Soponyono melarikan diri diikuti oleh kedua adiknya dan Dewi Ruyung Wulan. Sang Adipati Carang Soko Puspolhandung Joyo sangat marah sekali. Ia memanggil patihnya Singopadu untuk segera mengatasi keadaan ini. Cepat perintahkan prajurit untuk menyalakan lampunya. Para prajurit bergegas menyalakan lampunya. Setelah lampu menyala, Raden Jasari bergulung-gulung di lantai karena calon istrinya raib bersama Dalang Saponyono. Adipati Paranggaruda memerintahkan patihnya Singopadu untuk segera mempersiapkan prajurit mengejar Dalang Saponyono dan Dewi Ruyung Wulan. Prajurit menyebar ke seluruh desa, memasuki rumah-rumah dengan tidak sopan santun dan kasar. Rakyat Carang Soko menjadi ketakutan. Mereka berlari berhamburan menyelamatkan diri.
prajurit menggeledah semua rumah penduduk, barangkali mereka bersembunyi di dalam rumah penduduk dan barang siapa berani melindungi akan dihukum. Hal ini membuat Adipati Puspohandung Joyo kurang senang. Yang dicari buronan Dalang Soponyono bukan rumah rakyat yang dirusak. Adipati Paranggarudo tidak mau peduli. Yang penting adalah Soponyono harus ketangkap mati atau hidup, karena telah menghina kewibawaan Adipati Paranggarudo. Ki Soponyono dan Dewi Ruyung Wulan yang disertai adik-adiknya berlari terus menuju hutan. Mereka berjalan mengikuti alur sungai. Ki Soponyono juga mengadakan perlawanan kepada para pengejar walaupun sia-sia, karena tidak seimbang jumlah pengejar dan yang dikejar. Keluar hutan masuk hutan, Dewi Ruyung Wulan menanggalkan pakaian kebesaran. Kemudian dia menukarkan dengan baju penduduk setempat. Mereka menyamar menjadi penduduk desa agar tidak menjadi perhatian penduduk. Sampailah mereka di Dukuh Bantengan atau sekarang menjadi Kecamatan Trangkil wilayah Panewon. Majasemi. Panasnya terik matahari di siang hari membuat keempat orang tersebut kehausan. Musim kemarau yang panjang membuat mata air kering sehingga amat berharganya air. Mereka terus berjalan untuk mendapatkan seteguk air. Mereka duduk di bawah pohon besar yang kering. Setelah berlari tanpa berhenti merupakan siksaan terlebih bagi ketiga orang putri terutama Dewi Ruyung Wulan yang tidak pernah bekerja berat dan berjalan jauh. Rasa haus bagi ketiga putri tersebut sudah tak terhankan lagi. Untuk meneruskan perjalanannya sudah tidak memungkinkan lagi. Karena hausnya mereka berlari mengejar daratan yang penuh dengan sumber air setelah didekati. Ternyata hanya sebuah fata morgana. Mereka berjalan terlatih-latih. Sampailah mereka di sebuah sawah yang sunyi tidak ada sumurnya. Dan sungai di sekitarnya sudah kering karena kemarau panjang itu. Melihat hal itu Ki Soponyono sangat bingung hatinya karena akan meminta air pada penduduk tidak berani, takut bertemu pengejarnya. Maka jalan satu-satunya adalah mencuri semangka atau mentimun yang ada di sawah tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa semua bergerak-geraknya diawasi dari jauh oleh pemilik sawah yaitu adik dari Panewon Sukmoyono yang bernama Raden Kembang Joyo. Berdasarkan laporan penduduk bahwa sawahnya sering dirusak oleh binatang-binatang seperti kerbau, kancil. Namun kali ini Kembang Joyo kaget, ternyata yang selama ini yang merusak tanamannya bukan binatang, tapi manusia. Kembang Joyo memerintahkan anak buahnya untuk mengepung sawah tersebut. Ternyata selama ini yang merusak tanaman-tanaman kami adalah kamu, ya maling tangkap. Terjadilah perang antara Ki Soponyono dengan anak buahnya Kembang Joyo. Mereka semua dapat dilumpuhkan oleh Soponyono. Akhirnya Kembang Joyo turun tangan, mereka berdua bertarung di tengah sawah. Dari kejauhan tiga putri itu bersembunyi menyaksikan pertarungan tersebut. Karena dianggap pasukan Paranggarudo. Namun tanpa daya Ki Soponyono melawan Raden Kembang Joyo. Karena Kembang Joyo lebih sakti dari Ki Soponyono. Ki Soponyono ditelikung kakinya, kemudian tangannya diikat dengan tali dadung. Saya mencuri karena terpaksa Ndoro. Yang namanya maling juga terpaksa semua. Sejurus dengan itu keluarlah Dewi Ruyung Wulan beserta kedua adik Dalang Soponyono. Lepaskan Kakang Soponyono. Yang kamu buru aku kan? Aku boleh kamu bawa asalkan Kakang Soponyono dilepaskan dahulu. Dewi Ruyung Wulan mengira bahwa yang menangkap Dalang Soponyono adalah pasukan Paranggarudo. Kembang Joyo menjadi heran, ternyata maling yang ditangkapnya membawa 3 orang gadis yang cantik-cantik. Namun karena Kembang Joyo hanya ditugaskan untuk menjaga sawah milik kakaknya, makanya ia tetap merangket ke 4 orang tersebut. Mereka berempat menjadi tawanan Raden Kembang Joyo. Kemudian mereka dihadapkan kepada Panewon Sukmoyono untuk diminta penjelasannya. Ki Soponyono memperkenalkan satu persatu kawan-kawannya. Selanjutnya ia menceritakan semua kejadian-kejadian yang telah dialami. Mengapa mereka sampai dikejar-kejar pasukan Paranggarudo. Mereka terpaksa mencuri semangka dan mentimun milik Raden Kembang Joyo, karena kehausan dan lapar. Mendengar penuturan Ki Soponyono tersebut, Panewon Sukmoyono merasa kasihan dan tidak sampai hati untuk menjatuhi hukuman. Panewon Sukmoyono bersedia menampung dan melindungi mereka. Tinggal di sini semaumu, masalah Paranggarudo biar kami yang akan menghadapinya. Sukmoyono mempersilahkan Dalang Soponyono dan ketiga putri untuk beristirahat dahulu.
Sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan Sukmoyono, Ki Saponyono mempersembahkan kedua adiknya kepada sang Penewu untuk dijadikan hambanya. Persembahan tersebut diterima dengan senang hati. Akhirnya Ambarsari diperistri oleh Penewu sebagai selir. Sedangkan Ambarwati diberikan kepada Raden Kembangjoyo untuk dijadikan istrinya. Sedangkan Dewi Ruyung Wulan akan dikembalikan kepada bapaknya Adipati Carangsoko, Puspohandung Joyo. Yuyu Rumpung pembesar dari Kemaguhan yang juga merupakan anak buah Paranggarudo tahu kalau keris rambut pinutung dengan kulukani goro adalah pusaka hebat yang dimiliki Sukmoyono. Yuyu Rumpung memerintahkan anak buahnya, yang bernama Sondong Majuruk untuk mengambil kedua pusaka tersebut. Akan tetapi sebelum dapat diserahkan kepada Yuyu Rumpung sudah dapat diketahui Sondong Makerti. Sehingga terjadi pertempuran. Sondong Majuruk kelelahan kehabisan tenaga hingga mau mati. Keris rambut pinutung yang dibawa Sondong Makerti berhasil menusuk perut Sondong Majuruk hingga tewas. Selamatlah keris rambut pinutung tidak bisa dibawa oleh Sondong Majuruk. Yuyu Rumpung murka kemudian memerintahkan segera menyerbu Majasemi bergabung dengan pasukan Yudopati dengan Pati Singopati. Sementara itu para prajurit Paranggarudo masih saja melakukan pengejaran dan penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Sampailah mereka di Majasemi. Betapa marahnya Adipati Yudopati ketika mendapat laporan bahwa buronan Dalang Soponyono, Dewi Ruyung Wulan bersama kedua adik Soponyono berada di Majasemi. Mereka dilindungi oleh Penewu Sukmayono. Maka terjadilah pertempuran yang sangat seru, banyak korban yang berjatuhan. Juga Ki Penewu Sukmoyono gugur dalam pertempuran itu. Mendengar Penewu Sukmayono gugur, Raden Kembangjoyo mengamuk dengan memegang keris rambut pinutung dengan kulukani goro, menghancurkan pasukan Paranggarudo. Mereka dibantu oleh pasukan Carangsoko. Pertempuran dahsyat antara Pati Singopati dengan Pati Singopadu memporsir energi sehingga keduanya gugur di medan laga. Pertempuran di Majasemi berakhir dengan membawa banyak korban. Ki Saponyono mengantarkan Dewi Ruyung Wulan bersama-sama dengan Raden Kembangjoyo. Sebagai ucapan terima kasih, Dewi Ruyung Wulan diberikan kepada Raden Kembangjoyo untuk dijadikan istrinya. Karena Kembangjoyo berhasil mengalahkan Yudopati Adipati Paranggarudo, kemudian ia menetap di Carangsoko menggantikan Puspohandung Joyo sebagai pemimpin kadipaten. Ia juga diangkat menjadi adipati setelah menggabungkan 3 kadipaten yaitu Paranggarudo, Carangsoko dan Majasemi menjadi satu kadipaten Pati. Peleburan itu telah menciptakan kerukunan dari 3 kadipaten yang bertikai. Untuk lebih memantapkan dalam memimpin kadipaten, ia mengajak Dalang Soponyono untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan mencari lokasi yang baik sebagai pusat pemerintahan. Raden Kembangjaya dan Raden Soponyono menuju hutan Kemiri, dan segeralah hutan tersebut dibabat untuk kadipaten pusat pemerintahan. Alas, hutan Kemiri dihuni oleh beberapa binatang singa, gajah dan binatang buas lainnya. Selain itu juga dihuni oleh kerajaan siluman. Kembangjoyo dan Dalang Soponyono bahu-membahu melawan kerajaan siluman tersebut. Akhirnya dengan kesaktian Kembangjoyo pemimpin siluman menyerah. Untuk menangkal makhluk-makhluk halus, Dalang Soponyono selamatan dengan memainkan wayang di hutan Kemiri. Sirnalah pemimpin siluman beserta anak buahnya lari dari hutan Kemiri. Esok harinya Kembangjoyo dan Dalang Soponyono beserta para jurit Carangsoko melanjutkan pekerjaannya membuka hutan Kemiri menjadi perkampungan. Di tengah mereka sedang membuka hutan, datanglah seorang laki-laki memikul gentong yang berisi air. Berhenti Kisanak, siapa namamu dan apa yang sedang kau pikul itu? Saya Ki Sagola, yang gentong yang kupikul ini berisi dawet, aku terbiasa berjualan lewat sini. Dawet itu minuman apa? Coba saya minta dibuatkan, prajurit-prajurit saya ini juga dibuatkan. Kenapa hutan ini kok ditebangi? Kasihan para binatang pada lari ke gunung. Kami sedang membuka hutan ini untuk perkampungan baru, agar kelak dapat menjadi kota raja yang makmur. Gemah Ripahloh Jinawi. Sebab derah kami dulu sudah tidak memungkinkan kita tempati akibat perang saudara. Raden Kembangjoyo merasa terkesan akan minuman dawet yang manis dan segar. Maka ia bertanya pada Ki Sagola tentang minuman yang baru diminumnya. Ki Sagola menceritakan bahwa minuman ini terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa.
gula aren, kelapa. Mendengar jawaban itu Raden Kembangjoyo terinspirasi. Kelak kalau pembukaan hutan ini selesai akan diberi nama Kadipaten Pati Pesantenan. Dalam perkembangannya Kadipaten Pati Pesantenan menjadi makmur Gemaripah Loh Jinawi di bawah kepemimpinan Kembangjoyo. Demikianlah cerita asal-usul Kabupaten Pati dengan slogannya Pati Bumi Minatani.